Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Fatur Rahman dan NPM 213235. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya guna memenuhi syarat UTS metode penelitian. Judul: pengaruh independensi dan via audit terhadap kualitas audit studi kasus pada auditor kantor akuntan publik di Kota Bandung. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Laporan keuangan penyajian menyajikan informasi yang menggambarkan kondisi perusahaan dalam hal keuangan dalam periode tertentu sebagai acuan tentang kinerja perusahaan yang dibutuhkan oleh pimpinan perusahaan atau pihak internal sebagai sarana dan pengambilan keputusan terkhusus. Begitu juga dengan pihak eksternal perusahaan yang akan melihat laporan keuangan perusahaan untuk memberikan penilaian pada suatu perusahaan. Agar dihasilkan laporan keuangan yang baik, maka dibutuhkan kualitas audit yang baik. Auditor harus menjamin bahwa audit yang mereka lakukan benar-benar berkualitas supaya menghasilkan laporan audit yang berkualitas pula. Tingkat keyakinan yang dapat dicapai oleh auditor ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti. Semakin banyak jumlah bukti yang kompeten dan relevan yang berhasil dikumpulkan, semakin tinggi pula tingkat keyakinan yang dicapai oleh auditor. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terdapat 3 poin. 1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di kantor akuntan publik di Kota Bandung? Apakah 2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di kantor akuntan publik Kota Bandung? 3. Apakah via audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di kantor akuntan publik di Kota Bandung? 3. Tujuan dan manfaat penelitian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Kota Bandung. Yang dua, mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Kota Bandung. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh via audit terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Kota Bandung. Bab 2. Auditing. Pengertian auditing. Auditing adalah proses pengumpulan data, evaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. 3. Independensi dan via audit. Independensi dapat diklarifikasi ke dalam 3 aspek. Pertama, independen dalam fakta. Independensi dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penguasaan audit. Via audit ialah suatu imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima dari klien atau pihak lainnya untuk memperoleh kelipatan dari klien atau pihak lain. Via audit didapatkan ketika sudah terjadi kontrak antara auditor atau klien berdasarkan kesepakatan dan jasanya yang ditentukan sebelum memulai proses audit tersebut. Standar auditing mencakup mutu profesional auditor independen. Selanjutnya, kualitas audit. Kualitas audit merupakan bukan suatu yang Kualitas audit merupakan bukan suatu yang mudah untuk digambarkan dan diukur secara objektif dengan beberapa indikator, karena kualitas audit adalah sebuah konsep yang kompleks dan
sulit untuk dipahami, sehingga seringkali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Terbukti karena kualitas audit memiliki arti dan definisi yang berbeda-beda bagi setiap orang. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya hanya sementara terhadap masalah yang diteliti dan mengandung pertanyaan-pertanyaan ilmiah tetapi masih memerlukan pengujian. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah digambarkan di atas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut. H1. Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. H2. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. H3. Fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya bab 3. Pendekatan penelitian. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian menganalisis suatu pengaruh kompetensi, independensi, dan fee audit terhadap kualitas audit, di mana independensi, kompetensi, dan fee audit merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan kualitas audit merupakan variabel yang dipengaruhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya sangat sistematik, terencana, dan terstruktur dengan jelas dari awal penelitian hingga pembuatan desain penelitian. Selanjutnya, populasi dan data sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di salah satu kantor akuntan publik di Kota Bandung. Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sampling. Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.